Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, alias kembali lagi di channel saya. Sudah sekian lama saya tidak nongol di YouTube, hanya mengupload ulang hanya untuk kegiatan di YouTube saja. Sudah vakum beberapa saat, beberapa bulan ini karena sibuk lagi menjalani proyek pemasangan jaringan dan PPC. Jadi untuk bangunan saya belum sempat untuk merekam atau mengambil videonya, dokumentasikan proyek yang lagi saya garap. Oke, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin sedikit menjawab beberapa pertanyaan para subscriber yang mengkontak saya di WA, yang bertanya tentang sistem cor ini kekuatannya bagaimana sih, terus dibandingkan dengan batu bata itu kuat mana. Ada lagi kalau pakai adukan beton bagaimana, terus yang mengalami saat ngaji itu pakai semen hitam tapi melupas, alias lepas, dia melupas. Oke, saya jawab dari yang pertama, yaitu kalau dibandingkan dengan batu bata bagaimana kekuatannya. Jadi begini, kedua sistem dinding antara batu bata dan sistem cor itu kalau dibandingkan kekuatannya itu sebenarnya harus melalui uji kekuatan seperti daya gempur dan segala macam gitu ya. Nah, yang membedakan dinding cor dengan batu bata itu adalah dimana kita tidak menggunakan plaster, sementara batu bata menggunakan plaster. Jadi kalau dibandingkan secara 1 lawan 1, dinding cor dengan batu bata sama-sama tidak plaster, ya tentunya pasti kuatan cor. Tapi kalau sudah diplaster bagaimana? Nah, kalau sudah diplaster itu kan tidak bisa dibandingkan lagi karena biayanya sudah ngejomplang jauh. Nah, batu bata itu kan kekuatannya ada di plaster. Kalau tidak diplaster dia tidak kuat. Karena apa? Karena batu bata bisa berjamur, lumutan lah, bukan berjamur ya, lumutan, yang tentunya akan mempengaruhi daya lengket antara batu bata dan semen itu sendiri. Itu kalau bicara tentang batu bata. Terus kemudian kalau dia dibandingkan dengan batako, ya jelas jauh lebih hemat kita. Karena apa? Proses membuat batako itu kan kita mencetak dulu batakonya satu persatu, kemudian dikeringkan ya, disusun. Terus nanti saat mau memasang itu juga membutuhkan orang untuk mengangkatnya ke sana, ke lokasi. Terus kemudian disusun satu persatu, terus diplaster tentunya. Kalau sistem cor kan tinggal pasang cetakan, bikin adonan, dicorkan, selesai, tidak ada plaster. Tapi dengan satu catatan bagi istrinya harus rajin ya dalam proses pembuatan. Terus yang bertanya, bagaimana kalau adukannya pakai adukan campur batu split? Nah, kekuatannya bagaimana? Ya kekuatannya pasti lebih kuat karena adukannya menjadi adukan beton. Tetapi yang perlu kita ingat adalah dinding itu tidak perlu sekuat beton, itu tidak perlu, karena dinding itu berfungsi sebagai penyekat. Sementara struktur utamanya adalah kolom-kolom dan pondasi atau balok kolom, dan itulah yang berfungsi kuat atau yang berfungsi utama itu adalah kolom dan baloknya. Sementara kalau dinding itu hanya penyekat. Dinding itu prinsipnya harus dibuat seringan mungkin agar tidak berpengaruh
pada beban bangunan atau beban fondasi yang menyangganya. Makanya ketika saya membuat rumah itu fondasinya sangat hemat, hanya seperti apa ya, tidak pada umumnya ya, karena sudah bisa diprediksi tentang dinding yang kita gunakan itu jauh lebih ringan dibandingkan dinding batu bata atau batako dan sejenisnya. Kalau dibandingkan dengan bata hebel atau bata ringan ya nggak bisa. Nah, terus kemudian yang ketika melaster kok lepas atau melupas, nah itu begini. Yang namanya adukan kita itu kan rata-rata dibikin cair. Orang-orang tuh sering dibikin cair. Nah, ketika dibikin cair atau setengah kering, ya kan, sistem cor itu kalau langsung diaci pakai menggunakan semen hitam itu akan, jadi unsur semen itu akan menarik pasir, komponen pasir yang ada di dinding tertarik karena ada semen baru yang kadar semennya lebih tinggi dan dia akan lepas dari komponen yang dulunya. Jadi dia melepaskan diri karena kalah, ketarik dengan yang semen acian tadi. Maka sering saya sampaikan, saya tidak merekomendasikan untuk mengaci dengan semen hitam, tetapi harus dengan semen mortar atau sejenisnya lah ya, yang dia tidak mempunyai kadar semen tinggi sehingga tidak menarik pasir yang sudah menyatu dengan adonan yang dinding yang kita buat. Tetapi kalau kita tetap mau menggunakan semen hitam, yaitu harus dicampur dengan mil itu apa ya, sejenis kayak semen putih, cuman dia tidak ada kadar lengketnya sehingga harus dicampur lem dan segala macam, atau dicampur dengan semen hitam itu dengan paduan 1:3. Supaya apa? Supaya dia tidak melepaskan atau tidak melupas. Jadi apa ya, sebenarnya sangat sederhana sih, cuman ya kadang-kadang kita sering tidak mempertimbangkan hal itu, menghemat saja, akhirnya hasilnya ya kurang maksimal. Jadi untuk kebutuhannya sendiri dalam satu cetakan atau dalam ukuran 2,88 meter atau cetakan 20 kali 240 itu menghabiskan semen 1 sak dan pasir 4 gerobak kargo. Kalau kita ukur itu kurang lebihnya adalah 1:8, maksimalnya 1:10 lah ya. Jelas 1:8 itu ukuran zaman dulu saat masang batu bata. Hanya perbedaannya di sini yang sangat yang sangat bisa kita dapat itu adalah penghematan pada jenis material dan pada sistem kerjanya. Karena pada bangunan biasa itu plaster itu ongkos plaster itu dengan ongkos membuat rumah itu hampir mencapai 60% ya. Jadi kalau misalnya kita bayar tukang itu habis 27 juta, maka sudah bisa dipastikan plaster itu masuk di angka 12 sampai 15 juta. Artinya hampir 60%-nya. Sementara dengan sistem cor itu ditiadakan. Jadi keuntungannya akan lebih banyak. Ya sekarang kan di YouTube sudah banyak tuh teman-teman yang upload video saat mereka mempraktekkan. Ya mereka juga bisa ditanya lah ya, hasilnya kayak mana. Yang jelas saya di sini hanya berbagi pengalaman ya, bukan mengkomersilkan apa yang saya upload di YouTube, hanya berbagi. Jadi ibaratnya itu kalau ada yang video rame dan mendatangkan uang untuk gaji itu ya itu suatu hal yang di luar rezeki yang Tuhan kasihkan, di luar serencana kita.
gitu. Jadi pada dasarnya adalah sistem cor itu mampu menghemat biaya material dan mampu menghemat biaya tukang, khususnya pada dinding yang kemudian diaplikasikan atau dipadu dengan pondasi selub gantung, atau yang sering kita praktekkan itu adalah pondasi yang kita cor langsung di tempat. Jadi saya sejak tahun 2012 lalu, ketika saya membuat rumah siapapun, saya pasti menggunakan sistem tidak ada batu bata, tidak ada batako, tidak ada batu kali. Jadi yang perlu disiapkan hanya semen dan pasir saja. Kalaupun ada batu kali itu untuk campuran pondasi apabila penghuni rumah ini menginginkan pondasi yang lebih tinggi atau letak tanah yang miring sehingga dataran depan dan belakang atau sebaliknya itu tidak rata dan butuh pondasi tinggi di salah satu sudutnya atau salah satu sisi, maka saya gunakan batu kali untuk campuran agar bisa tinggi dan menghemat. Cuman kalau untuk dinding saya tidak merekomendasikan untuk beton. Kenapa? Dia lebih kuat sih memang iya, tetapi ada pertimbangan keselamatan yang kita pikirkan, dimana kalau pakai dinding beton ini ketika terjadi gempa dan segala macam, beton itu susah untuk dihancurkan. Beda dengan sistem cor. Sistem cor itu kalau misalnya dia terjadi roboh, kena gempa ya misalnya, itu dia akan hancur sekecil gitu, jadi tidak membahayakan pada penghuninya. Kenapa? Setelah saya praktekkan, saya menggempur, dia itu tidak kayak beton yang berlempeng gitu kan. Ini bisa hancur seperti halnya batu bata dan seperti halnya batako gitu. Jadi dindingnya itu bisa hancur. Dan ini juga menjadi pertimbangan beberapa pemborong untuk mengantisipasi keselamatan penghuninya. Intinya yang perlu kita pahami adalah bahwa rumah yang dibuat dengan dinding cor ini berkonsentrasi pada kekuatan dan penghematan biaya. Jadi sudah final bahwa sistem cor yang saya lakukan itu tidak pernah saya rubah-rubah kembali, karena pada sampai titik ini belum satu pun rumah yang saya buat itu mengalami kerusakan roboh, pecah atau kayak mana, belum pernah saya alami. Kalau retak ya umum, rumah orang itu retak itu umum dan itu sangat mudah diobati, yaitu dengan cara dibobok atau disiram pakai semen yang baru. Oke, terima kasih sudah setia pada channel saya. Untuk yang ingin bertanya silahkan ajukan pertanyaannya, nanti akan saya jawab pada video next time-nya. Terima kasih dari saya, salam sukses buat semuanya, salam satu cetok, salam dinding cor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.